di KMF Kaunan. Nah, kali ini Kesma bakal ngadain podcast nih seputar kebidanan Kak Ipa. Iya Kak J. Terlebih dahulu kita kenalan dulu nggak sih? Kenalin, aku Hanifah Andra Putri. Halo, aku Jahana Sebudani. Nah, kali ini kami nggak berdua aja nih, kami juga ada bareng narasumber yang nggak kalah keren banget nih Kak Ipa. Dan juga kalau menarik juga ya. Langsung aja kita kenalan nggak sih Kak? Halo Kak Fadila. Halo Kak. Kak Fadila, Kak Fadila boleh kenalin dulu nggak sih? Iya, lebih dulu kenalin dulu kan. Gimana nih kenalan aja, kayak kenal aja? Iya, boleh Kak. Boleh. Halo, perkenalkan nama aku Fadila Dila Putri, bisa dipanggil Dila dari anak kami di kelas 1. Halo Kak Dila. Nah, kali ini mungkin Jahan dari Kesma izin nanya nih Kak, mewakili teman-teman yang lain nih. Jadi kami ada mau nanya mungkin seputar kebidanan nih Kak. Mungkin untuk yang pertama itu kami mau nanya tentang gambaran umum perkuliahan di jurusan kebidanan itu menurut Kak Dila sendiri gimana sih Kak? Gambaran umum Pengalaman kakak. Iya. Secara umum, kalau untuk perkuliahan di kebidanan itu kayak sama kayak perkuliahan yang lainnya. Yang membedakan di kita itu dari sistem pembelajarannya. Karena kan di kita tuh udah ada namanya sistem blok itu. Yang di situ tuh kita kan udah kayak dikatakan mata kuliahnya udah ada misalkan semester 1 ini. Jadi yang membedakannya dari sistem pembelajarannya. Nah, yang sistem blok ini juga itu kayak ada 6 minggu kan ya, 5 minggu di pembelajaran dan 1 minggu untuk minggu ujian. Mungkin yang membedakan dari perkuliahan ataupun dari jurusan lainnya yang di mana itu dari sistem pembelajarannya gitu. Jadi kita juga nggak untuk SKS ataupun untuk KRS kita itu kita nggak bisa kayak lebih dipermudah, dan juga kita nggak berebut sama teman-teman yang lain mata kuliahnya karena memang udah dipaketkan gitu. Mungkin secara umum itu aja sih yang membedakannya. Selebihnya kayak sama aja perkuliahan sama yang lain. Berarti kita kayak lebih kita ublok yang lainnya SMS. Nah iya memang. Terus juga kita 1 bulan sekali ada ujian. Kalau yang lain kan kayak per semester ujian. Kalau kita kan memang wajib 1 bulan sekali kita ujian. Berarti kita nggak ada war-war dari KRS gitu ya Kak? Kita lebih dipermudah ya. Benar-benar. Oke Kak, untuk menurut kakak dari pengalaman kakak itu apa aja tantangan terbesar kakak selama di kebidanan ini Kak? Kalau untuk tantangan mungkin adaptasi ya dari kita yang di SMA sama kita di perkuliahan gitu, dari segi materi akademiknya itu sama sistem belajar kita tuh jadi jauh berbeda gitu. Kalau misalkan kita di SMA itu kita nerima, kalau misalkan kita di perkuliahan ini kita memang diharuskan untuk mencari tahu sendiri gitu. Juga kalau untuk kebidanan ini kan kita lebih apa ya, kalau kita masih dari SMA yang SMA umum, kita masuk ke kebidanan yang jurusannya kesehatan dan fokusnya itu lebih ke kesehatan ibu dan anak. Bagi kita yang awam mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin dianggap orang tabu kita pelajari di sini secara lebih dalam gitu. Mungkin itu sih adaptasi dari SMA ke peralihan pembelajaran kita aja. Jadi adaptasinya tantangannya. Apalagi kita juga ada tutorial ya Kak? Nah bener, itu yang tutorial sih. Harus Setiap minggu, setiap minggu 2 kali seminggu, kadang jam-jam rawan tuh. Oke, mungkin lanjut Kak. Kan kakaknya udah mengalaminya kan ya. Gimana menurut kakak kira-kira selama perkuliahan ini kan kita ada teori, terus pas praktiknya itu gimana Kak? Seimbang nggak antara teori yang diajarin di kampus sama pas kakak praktekin di lapangan? Kalau untuk secara teori sama praktik kebanyakan sama, tapi ada beberapa yang nggak jauh berbeda sih. Misalkan kita di kampus teorinya gini, nanti udah di lahan praktek mereka lebih update lagi gitu. Karena untuk untuk pembelajaran di kampus itu kan memang ada untuk pembuatan modulnya itu berkala juga. Sedangkan kalau misalkan untuk kayak di lapangan itu mereka memang mengikuti dari evidence base yang baru gitu. Jadi walaupun nggak keseluruhan berbeda, tapi kalau misalkan kita mau tetap jalankan itu bisa dibilang masih sama, tapi untuk senjangnya itu nggak terlalu berbeda, masih bisa kita mengimbangi yang antara teori sama praktik yang di lapangan. Kita bisa masih sesuaiin Nah sih, tapi nanti kalau misalkan di langkah satunya kita cuci tangan, nanti kalau di lapangan kita cuci tangannya di awal. Dan misalkan nanti pakai handscoon-nya setelah cuci tangan, nanti kalau di lapangan pakai handscoon dari awal. Berarti menyesuaikan aja Kak? Tinggal menyesuaikan kita aja. Oke Kak, untuk di semester sendiri kita ada magang gitu kan Kak? Benar. Itu menurut pengalaman kakak gimana sih Kak magang itu Kak? Ada yang sulit gitu Kak? Kalau untuk
magang, awal-awal sih mungkin kita kaget ya, karena kan kita yang dari satu kebidanan ini kita itu bisa dibilang kita full teori. Untuk di lapangan kita itu memang baru kita dapatkan waktu kita magang di semester 7 ini. Memang kita ada keterampilan klinik, tapi kan kalau kita keterampilan klinik itu lebih ke pantau gitu, belum ke wujud orang yang nyata gitu. Jadi nanti mungkin agak kaget sedikit kalau misalkan kita biasanya ngomongnya ke pantau, ini langsung ke orang yang kayak karakter orang itu pun beda-beda gitu. Mungkin itu aja sih kalau misalkan untuk praktek. Kalau misalkan kita udah paham teori yang di kampus, insya Allah kita yang di lapangan itu bisa kita lakukan. Jadi kita kayak menyesuaikan dengan manusianya ya. Lebih update skill komunikasinya berarti. Benar, memang komunikasi kan kita di setiap blog tuh komunikasi. Memang komunikasi kuncinya. Oke, mungkin yang terakhir nih ya Kak. Setelah dari udah penjelasan Kakak tadi, mungkin kami mau minta saran Kakak nih. Kira-kira apa aja yang harus disiapin bagi teman-teman di luar sana yang mau masuk ke bidanan? Kalau untuk teman-teman yang mau masuk ke bidanan ya, mungkin lebih dipersiapkan lagi itu memang dari mentalnya sendiri, karena bisa dibilang kan kalau untuk kebidanan ini orang menganggap apa sih kebidanan gitu kan. Tapi memang untuk kebidanan ini mental kita tuh diuji banget, kayak kita nanti di perkuliahannya kita mempelajari hal-hal yang ya begitulah, bisa dibilang tabu sedikit. Terus juga pengalaman dari cerita-cerita sharing-sharing sama teman, kayak aku kok ngerasa salah ya masuk jurusan di sini gitu. Ujung-ujungnya nanti udah masuk 1 semester 2 semester keluar gitu kan. Mungkin memang dari mentalnya aja sih lebih dikuatkan lagi, memang dipikir-pikir banget, oh bener nggak sih passion aku di kebidanan, bener nggak sih passion aku di sini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman juga pengen mau coba dulu nih, aku coba kayaknya aku cocok di kebidanan gitu kan. Awal-awal mungkin ada yang ngerasa, aku salah jurusan, kayak apa sih aku di sini, aku belum ngerti apa-apa, kayak nggak aku banget gitu. Jalani aja, karena emang nanti di akhir-akhir itu kita bakal ngerasain kayak apa ya, serunya gitu. Apalagi nanti pas kita emang magang, ketemu langsung sama orangnya, kayak kita bisa melihat secara langsung kayak gimana sih seorang ibu itu melahirkan, gimana sih kita menghadapi klien-klien itu, kayak ada kepuasan tersendiri bagi aku ya pribadi, terutama kayak ada kepuasan tersendiri kita bisa bantu orang gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen masuk ke kebidanan, mentalnya dipersiapkan, terus juga emang dipikir matang-matang. Kalau misalkan masih ragu gitu, nggak apa-apa, coba aja. Mana tahu kalian memang menemukan passion kalian di sini gitu, seiring berjalannya waktu. Harus cocok nggak cocok gitu ya Kak? Iya, bisa dibilang cocok nggak cocok, tapi nanti ujung-ujungnya bakal have fun, seru gitu. Berarti harus dijalanin dulu materi kita. Iya, memang benar. Mungkin dari penjelasan Kak Dila tadi kita bisa tahu ya kayak Gimana sih perkuliahan di kebidanan, kalau harus kuat mental gitu ya Kak? Harus kuat, siap mental, siap batin semuanya. kami pun yang baru semester 4 kayak udah belum Ada niatan mau pindah lagi? Oh, enggak. Enggak, alhamdulillah kalau enggak ya. awalnya mungkin ada mau pindah, cuman udah beradaptasi gitu Kak. kayak yang Kak Dila bilang tadi Adaptasi kan, adaptasi bener. Mungkin Segitu aja dari mungkin terima kasih dari kami Kak atas apa yang Kakak sharing, atas pengalaman Kakak selama di kebidanan. Mungkin sekian dari kami.